Prostitusi menurut definisi berarti praktik melakukan aktivitas seksual yang relatif sembarangan secara umum dengan seseorang yang bukan pasangan, dengan imbalan pembayaran uang atau barang berharga lainnya. Prostitusi dianggap dapat dihukum oleh hukum di banyak negara, terutama negara-negara konservatif. Adapun Dubai semakin menjadi daerah yang sukses di Emirat sebagai tujuan wisata. Prostitusi cenderung meningkat. Belum lagi Dubai telah membuka diri bagi wisatawan yang cukup kaya untuk menikmati fasilitas yang dimilikinya, untuk menawarkan kepada orang-orang semacam ini. Dalam video hari ini, kita akan melihat lebih dekat bagaimana Dubai menangani masalah prostitusi. Prostitusi di Uni Emirat Arab adalah ilegal dan dapat dihukum penjara dan didenda yang berat bagi yang terlibat dalam prostitusi di Dubai. Para pelacur asing segera dideportasi dari Uni Emirat Arab. Pada tahun 2006 di berita Emirat Arab mengatakan bahwa lebih dari 4.300 pelacur asing telah dideportasi dari Emirat Arab. Meskipun langkah-langkah yang diambil oleh badan-badan prostitusi menjadi virus yang tersebar luas di Dubai dan Abu Dhabi, pihak berwenang umumnya menutup mata, asalkan perdagangan ilegal orang dijauhkan dari mata publik. Tahukah Anda bahwa perekrut ilegal atau mucikari berhasil lolos dari pihak berwenang dan mengatur pelacur untuk memasuki negara hanya 30 hari menggunakan visa turis? Ini ilegal karena mendapat warga negara Uni Emirat Arab diizinkan beberapa visa tinggal dan dapat berpindah tangan di atas 100 juta rupiah. Ini terutama digunakan untuk staf rumah tangga. Tetapi kelebihan apapun sering dijual melalui perantara ke pelacur untuk masuk dan tetap di negara selama 2 tahun. Sebagian besar prostitusi ini terjadi di bar dan klub malam atau hotel. Sekarang berfokus di Dubai saja, sudah ada perdagangan seks di negara ini selama bertahun-tahun karena hukum yang melarang prostitusi diikuti secara ketat di negara. Apakah Anda tahu bahwa pada tahun 1936 Sheikh Wali Said memaksa para pelacur untuk menikah atau meninggalkan negara? Sheikh tahu pasti bahwa para pelacur ini harus berada di posisi itu dan mendapatkan uang karena ini adalah cara termudah bagi mereka untuk mendapatkan uang dan memberi makan keluarga mereka tidak dalam waktu yang sangat singkat. Cara yang layak meskipun selama tahun 1950 dan 1906 dua nyonya mengendalikan pelacur Iran. Yang satu menguasai distrik lampu merah di Dubai, yang lain di sekitar alun-alun Nasr atau dengan nama barunya alun-alun Banaya Sheikh. Kemudian memerintahkan deportasi segera para pelacur. Di zaman modern, Dubai telah dijuluki sumber Sodom. Diperkirakan ada 30.000 pelacur di kota dan banyak dari mereka berasal dari negara-negara miskin. Termasuk Nigeria, ada juga rumah bordil di Dubai. Bahkan ditampilkan di majalah Vanity Fair, tetapi ditutup pada tahun 2007. Klub itu terdengar untuk membuka di lokasi baru, dengan nama baru yang dikenal oleh pengunjung sebagai negara prostitusi bersatu. Klub ini memiliki lebih dari 500 pelacur di tempat pada malam hari. Rata-rata banyak dari Cina, Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, dan beberapa negara Arab lainnya, termasuk negara non-Arab, seperti Rusia, Bulgaria, dan Taiwan. Perdagangan manusia di Dubai adalah masalah besar. Seringkali kelompok kriminal Cina atau Asia lainnya memaksa wanita dari negara-negara tersebut ke prostitusi di Uni Emirat Arab. Uni Emirat Arab menarik banyak pengusaha asing karena mendapatkan reputasi sebagai tujuan wisata seks top Timur Tengah. Banyak dari pengunjung kaya ini datang secara teratur dari negara-negara pasca Soviet, Amerika Selatan, Eropa Timur, Asia Timur, Afrika, Asia Selatan, dan negara bagian lain di Timur Tengah. Uni Emirat Arab juga merupakan negara tujuan dan transit bagi wanita yang mengalami perdagangan seks. Sebenarnya pada tahun 2007, Amerika Serikat Departemen Luar Negeri menempatkan Uni Emirat Arab sebagai peringkat kedua dalam laporan perdagangan orang setiap tahunannya, yang berarti bahwa ia tidak sepenuhnya memenuhi standar minimum untuk penghapusan perdagangan, tetapi melakukan upaya yang signifikan untuk melakukannya pada tahun 2016. 22 kasus terkait perdagangan seks dibawa ke pengadilan layanan seks di Dubai atau Uni Emirat Arab, pada umumnya juga diiklankan secara terbuka di website dan media sosial. Sebagian besar korbannya adalah perempuan yang telah ditawari pekerjaan terhormat sebagai resepsionis di sebuah hotel atau sebagai sekretaris di Uni Emirat Arab. Sementara masih di negara asalnya, perempuan yang diselamatkan ditawari tempat tinggal sambil memproses surat-surat mereka, sehingga mereka bisa pulang ke negaranya.
Komite Nasional untuk Memerangi Perdagangan Manusia telah menyelamatkan 250 perempuan dan anak-anak sejak Undang-Undang Perdagangan Manusia dan Prostitusi diubah menjadi Undang-Undang tahun 2006. Menurut Anda, semua wanita dalam perdagangan ilegal semacam ini? Ada juga pria yang bermain di lapangan berbahaya. Seorang dari Maroko, berusia 29 tahun, yang memposting iklan di Facebook, Twitter, Instagram, dan Snapchat bersama dengan gambar orang telanjang dan mengundang pelanggan yang telah membayar seks dengannya telah ditangkap. Setelah polisi yang menyamar sebagai pelanggan, pria Maroko menyetujui kesepakatan 20 juta untuk seks. Dan ketika dia tiba di tempat pertemuan mereka, dia ditangkap. Pria tersebut mengakui di pengadilan tindakan ilegal ini dan akan segera dideportasi setelah menjalani hukuman penjara. Anda lihat, Dubai dan Uni Emirat Arab telah menempuh perjalanan yang sangat jauh dari menjadi daerah penghasil minyak di Timur Tengah. Secepat pertumbuhan, sangat terpuji bahwa mereka menjadi lebih maju dalam hal fasilitas dan transportasi, serta Anda juga dapat melihatnya dalam reformasi yang telah mereka lakukan di Departemen Kepolisian mereka. Tetapi satu hal yang pasti, pertumbuhan juga datang dengan kegelapan mencoba membayangi kesuksesan yang dinikmati Dubai saat ini. Dalam bentuk prostitusi dan banyak kegiatan ilegal yang masih berulang di negara mereka saat ini. Keberhasilan mereka tidak dapat dihindari, tetapi kami berharap masalah perdagangan manusia mereka akan berkurang menjadi nol. Terima kasih telah menonton, jangan lupa